Selamat pagi. Luar biasa tetap semangat. Ketemu kembali dengan Pak hari ini, tentunya dengan mata pelajaran biologi. Ya, saya harap hari ini kita semangat semuanya untuk bisa menerima pembelajaran hari ini dan kita tuntaskan pembelajaran pada hari ini. Gitu ya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita awal juga berdoa dulu. Silakan Mas Gilang untuk bisa dimulai pimpin berdoanya. Mulai. Berdoa selesai. Baik, lanjutkan. Sebelum itu saya coba sampai dulu. Adakah yang hari ini tidak hadir? Semuanya hadir ya? Ada Saskia, ada Sinta, ada semuanya hadir ya? Baik, itu tandanya kalian semuanya berangkat dan semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, kalian dulu. Kira-kira sudah siap untuk menerima pelajaran? Saya yakin setiap orang itu memiliki masalah, ya. Di rumah kita berangkat belajar, untuk berangkat untuk ke sekolah itu pasti punya masalah masing-masing. Tetapi saya harapkan hari ini dalam pembelajaran sosial emosional, saya harapkan kalian bisa memanage itu. Jadi pada saat kalian berangkat sekolah, fokusnya adalah untuk mencari ilmu, ya. Kalau di rumah ada permasalahan atau sesuatu yang itu mengganjal dalam pikiran kalian, tolong itu bisa di-manage dengan baik. Karena salah satu keterampilan abad 21 atau soft skill yang dipunyai oleh seorang siswa untuk generasi emas 2045 ke depan itu salah satunya adalah kemampuan memanage stres atau mengolah stres. Ya, jadi itu memahami, menyadari bahwasanya kalian itu terbatas. Sehingga pada fokus untuk pembelajaran yang baca saja. Ya, nanti kalau kalian dibawa dalam kegiatan atau masalah-masalah yang itu justru akan menguras energi kalian dan memberikan dampak yang jauh lebih luas, gitu ya. Jadi saya harapkan kalau belajar di sekolahan, walaupun ada di rumah ada permasalahan, terkait dengan orang tua, dengan teman, dengan lingkungan dan sebagainya, tolong kita bisa memanage stres dengan baik, memanage masalah dengan baik, kita fokus untuk belajar hari ini, gitu ya. Baik, untuk pelajaran kali ini, minggu kemarin kita sudah belajar tentang pencemaran lingkungan. Kalau ada pencemaran apa saja kemarin? Nah, semua itu atau seperti yang kita utamakan pencemaran tanah atau air itu salah satunya adalah dari limbah salah satunya. Atau yang kita sudah bawa kemarin itu adalah kesadaran untuk membuang sampah itu kurang dan mengelola sampah itu juga tidak ada, sehingga menyebabkan suatu dosa. Dan kalian sudah mendapatkan pembelajaran itu, saya harapkan kalian bisa manfaatkan, bisa terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Itu ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, nanti capaian pembelajarannya adalah kalian nanti mampu menganalisis permasalahan yang timbul. Jadi permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pengolahan limbah atau sampah yang kurang baik, terutama di lingkungan sekolah kalian maupun di lingkungan masyarakat kalian. Ya, nah yang kedua, nanti kalian mampu memberikan solusi atau rumusan masalah atau masalah gagasan, ya, tentang ide bagaimana cara kita membuat atau mengolah dari limbah atau sampah tersebut menjadi sebuah produk hasil dari daur ulang. Jadi saya minta untuk kita bermain untuk belajar untuk bisa menyusun suatu produk, ya, di mana produk tersebut itu hasil dari daur ulang gitu ya. Nah, untuk hari ini juga nanti pembelajaran atau tujuan pembelajarannya tadi ya, dia ada dua tadi. Yang pertama kalian mampu menganalisis, ya, tentang permasalahan yang terjadi dalam kaitannya dengan pengolahan limbah. Yang kedua adalah kalian nanti mampu menciptakan solusinya. Dan solusi atas atas pengolahan limbah dalam bentuk suatu karya, gitu ya. Nah, untuk model pembelajarannya yang kita gunakan hari ini adalah namanya PJBL atau Project Based Learning, di mana kalian menciptakan suatu produk atau proyek, ya,
berdasarkan dari permasalahan yang timbul. Saya akan kirim ke kalian atau saya akan bertanya kalian, kira-kira masalah apa sih yang ada di sekolah kita ini terkait dengan pengolahan limbah ataupun sampah atau STEM. Jadi STEM itu ada kata S, yang pertama S itu adalah science, ya, ilmu. Ya, bagaimana kalian bisa menyusun sebuah karya atau dari permasalahan itu menjadi sebuah karya ilmunya. Yang kedua, teknologinya. Teknologi yang kalian gunakan untuk menyusun sebuah karya tadi. Ya. Terus yang E itu adalah engineering, itu adalah contoh pertokohan, kerapihan, dari teknik estetikanya juga, engineeringnya. Yang terakhir, kedua lagi adalah art, ternyata art. Jadi produk yang kalian gunakan nanti atau yang kalian buat nanti itu harus memuat unsur seninya. Ada jiwa seninya di situ yang akan memunculkan. Ya. Yang terakhir adalah matematik. Matematik gimana kalian nanti mau menghitung segala kebutuhan atau segala bentuk perencanaan yang baik untuk bisa menyusun sebuah karya. Gitu ya. Nah, baik. Untuk menggunakan waktu, saya akan memberikan pertanyaan tentang sebuah karya. Kayaknya sudah di sekolah ini kan sudah 1 tahun ya, sudah mengenali lah kalian. Kalau di sekolah kita itu sampah yang kalian buang itu apakah sudah dipilah atau belum? Belum. Di depan kelas kalian itu ada sampah, ada warna kuning, ada hijau kan? Ada. Tetapi kalian tidak membuang pada tempatnya ya. Kalau yang kuning itu apa sih? Enggak. Ya, ini kalau yang hijau kita sudah sediakan, tetapi ternyata kalian belum membuang sampahnya pada sesuai dengan jenisnya kan begitu toh. Nah, setelah kalian buang nih, apakah selanjutnya yang dilakukan atau sampah tersebut diapain sih? Dibuang atau diolah atau gimana ini semua? Diolah. Mbak Chelsea, itu sampah yang sudah kita pilah itu diolah atau dibuang ke Chelsea? Yang tahu Mbak Chelsea? Diolah. Ada lagi? Ada yang diolah atau kita langsung buang ke tempat sampah? Atau kita tempat ke TPA? Gimana? Ada yang tahu? Ya kan? Nah, jadi yang kalian buang dalam kegiatan sampah tersebut itu kita langsung buang ke ya, lama-lama TPA itu baru karena apa? Tidak ada ya. Jadi tadi ada contoh yang dibuang teman-teman lain di belakang rumah, di belakang sekolah itu. Ternyata sebenarnya kalau kalian melihat seperti itu, permasalahan-permasalahan itu yang harus kita terapkan dalam sekolah agar mengurangi tumpukan sampah tadi. Itu apa sih? Harus ada apa sih? Apa? Daur ulang. Kita repost buat Mbak Ani. Salah satunya adalah daur ya, berulang. Nah, ini penting. Kenapa? Agar jadi sampah-sampah itu dengan jenisnya itu kita bisa manfaatkan atau yang bermulanya itu memiliki nilai yang rendah, itu bisa kita tingkatkan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Itu ya. Nah, sekarang pajaknya video nih. Pajaknya video, tolong nanti bisa dilihat bersama ya. Nanti Pak Indra kalian berdua selain itu. Gitu ya. Ini tentang bagaimana dampak atau permasalahan yang timbul sebagai akibat dari tidak adanya pengolahan sampah atau limbah tersebut. Jadi ya. Sampah merupakan hasil kegiatan dari manusia atau proses alami dari alam yang berbentuk padat. Sampah juga merupakan sumber penyakit bagi kehidupan manusia. Berikut ini dampak sampah bagi kehidupan masyarakat. 1. Terhadap kesehatan, lokasi dan pengelolaan sampah yang tidak tepat, pembuangan sampah yang tidak terkelola merupakan surga bagi banyak
banyak organisme dan menarik berbagai hewan seperti lalat, kecoa, dan tikus penyebab penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh limbah antara lain diare, kolera, dan demam tifoid menyebar dengan cepat. Itu adalah di video 3 menit bukan itu tentang dampak atau permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pengolahan limbah sampah yang kurang baik. Kemudian yang pertama menyebabkan apa? Penyakit dari luar tadi kerusakan hanya salah satunya itu tadi. Nah, nanti saya minta untuk tujuan belajar yang kedua, nanti saya minta kalian untuk bisa merumuskan gagasan solusi ya dalam bentuk sebuah rancangan desain suatu produk dari daur ulang limbah sampah yang harus kalian. Nanti ada kita bagi 4 kelompok sesuai dengan bagian di kemarin, Mas sudah bagi sudah kelompok nanti berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Nah, nanti setiap kelompok akan memiliki konten yang berbeda-beda ya, desain yang berbeda-beda. Nanti 4 unsur itu harus terpenuhi. Yang pertama sainsnya ada, ya, teknologinya ada digunakan apa saja, ya. Yang kedua engineeringnya, ya. Yang keempat itu adalah artnya atau seninya. Yang kelima itu adalah matematiknya. Dia ada unsur itu semua. Nanti silakan diskusi dengan kelompok masing-masing. Saya akan presentasi menggunakan notebook, ya. Silakan langsung dibuka grupnya, lalu biayanya juga. Nanti saya akan kirimkan link di Canva-nya. Jadi kalian nanti akan menyusun sebuah karya, rancangan sebuah karya, nanti di Canva. Jadi saya silakan nanti bagi tugas ya. Siapa yang mengerjakan nomor 1 juga itu ada KPD-nya di dalamnya. Gitu. Nanti saya akan jelaskan petunjuk pengacanya. Gitu ya. Ya. Sudah, silakan bisa dibuka WhatsApp-nya, ya. Dibuka linknya, silakan dipilih nih sesuai dengan kelompok masing-masing, berbeda-beda KPD-nya, ya. Silakan dikerjakan. Pelatih akan mendampingi kalian selama perencanaan proyeknya. Silakan dibuat bentuk apa, karya apa. Oke, sudah ya? Kalau sudah, silakan kelompok yang pertama kalau bisa menyaksikan hasilnya ya. Pakai komputer itu ke sini. Yang lain baru bacain dulu ya. Oke, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai permasalahan yang ada di SMA Negeri 1 Bodong dan solusi yang kami tawarkan. Seperti tujuan pembelajaran kali ini yaitu menganalisis permasalahan yang ditimbulkan dari proses pengelolaan limbah di lingkungan sekitar, seperti SMA Negeri 1 Bodong ini, salah satunya adalah limbah daun. Seperti yang kalian lihat di luar, bahwa limbah daun sangat berserakan di mana-mana. Tidak di
dibersihkan, tetapi tidak dimanfaatkan atau tidak diolah dengan baik. Nah, kelompok kami menawarkan solusi seperti pembuatan batik ekoprint. Bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, batik ekoprint merupakan batik ekoprint merupakan salah satu batik yang metode pembuatannya memanfaatkan zat pewarna dari tanin atau zat alami dari daun. Akar dan batang yang diletakkan di selembar kain akan ditumbuk atau direbus sesuai dengan metode yang digunakan. Tanin merupakan salah satu zat pewarna yang terkandung pada tumbuhan yang dengan pigmen yang akan menghasilkan warna kuning pada daun. Ini deskripsi produknya ya. Selanjutnya ada dengan oleh Bahannya mana? Oke, Alat dengan berat 1. Naskah emas ukuran 35 kali 25 ambil 10 cm. Ini yang lainnya di samping dulu biar nah, sana saya kelihatan. Yang lainnya di sini kan. Oke. 2. Daun-daunan atau bunga. 3. Air cuka 15 ml. 4. Palu. 5. Campuran air tawas 30 gram. 6. Plastik 1 meter. Plastik meter. Ada strategi dalam membuat batik ekoprint. Yang pertama ada teknik steam atau rebus, yang kedua ada teknik folding atau pintul. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat batik ekoprint teknik folding. Pertama, siapkan alat dan bahan. Rendam kain dengan air hangat yang sudah dicampur dengan tawas dan juga buka selama 10 menit. Setelah itu, peras dan juga jemur kain hingga kering. 3. Gunakan kain atau letakkan kain di atas meja. Tempelkan daunan yang sudah disusun dengan posisi tulang daun di bawah. 4. Lapisi kain menggunakan plastik yang tebal di atasnya. Pukul daun menggunakan palu secara merata hingga mengeluarkan warna alami. Lepaskan daun dari kain secara perlahan. 7. Biarkan kain selama 3-1 minggu agar mendapatkan hasil yang terbaik. 8. Setelah itu, rendam kembali kain ke dalam air tawas selama 1 hari dan jemur kain sampai kering. Nah, kali ini saya akan menyampaikan desain yang kami buat. Desain membuat batik ekoprint. Kami menggunakan daun, berbagai jenis daun. Contohnya seperti ini, daun pepaya, daun renggulun, daun kreson, daun pacar yang dibuat pintekan itu, terus daun siso yang kami buat seperti ini. Untuk pembagian tugas dari kelompok kami, yaitu saya Saskia sebagai pembuat PPT, Asti Wailunisa sebagai pembuat desain batik ekoprint, Rani Febriani dan Nadika Islamia sebagai pemberi warna, Raji Pamibari Sukma sebagai pencari alat dan bahan. Silakan, jadwalnya disampaikan. Ini adalah jadwal yang pertama ada pelaksanaan tanggal 14, yang kedua ada pencarian bahan tanggal 15, pembuatan batik ekoprint 3 hari yaitu 16, 17, dan 18. Selanjutnya proses pengeringan yaitu 19. Terima kasih sudah mendengarkan.
Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tanggapi. Pertama, saya diantar dari kelompok 2. Saya mau bertanya, misalnya kalau kita mau membuat bentuk kopi kan menggunakan daun dulu. Itu pas daunnya ditumbuk, keluar warnanya itu bagaimana caranya biar bisa keluar warnanya? Baik, silakan dijawab dari kelompok 1. Perlu diketahui bahwa terima kasih atas pertanyaannya Mbak Tasya. Perlu diketahui bahwa penggunaan jenis kain juga berpengaruh pada hasil produk. Contohnya itu kain sutra yang akan menunjukkan warna lebih tajam daripada kain kafur. Saya menanggapi jawaban dari Mbak Rani. Kami agar daun keluar warna, kami tidak menggunakan daun yang tua, tetapi kami menggunakan daun yang muda agar mengeluarkan warna yang kita inginkan. Ya, sudah? Baik, nomornya dari Mbak Mas Bilang, Tasya. Nama saya Tasya. Jadi saya mau bertanya apa perbedaan metode perbedaan skimming dan ponding tadi? Perbedaan skimming dan ponding. Oke. Ini apa? Di atas pertanyaannya, dari skim itu pembuatannya sedangkan teknik ponding itu disiplin. Oke. Jadi kalau untuk teknik ponding itu dikukus, ya. Dikukus. Untuk teknik steam dikukus, ya. Oke, request buat kelompoknya Mbak Sasya. Baik, silakan boleh duduk. Kita masukkan ke kelompok kedua. Ya, sekian tadi presentasi dari teman-teman kalian semuanya. Untuk pada sesi ini, Pak akan memberikan evaluasi, ya. Jadi saya sudah mulai semuanya perform dari kelompok kalian masing-masing. Itu cara presentasi komunikasi, bagaimana cara menjawabnya dari pertanyaan-pertanyaan itu seperti apa, ya. Terus dari sisi dari rancangan karyanya sudah saya semuanya. Nah, untuk fase ini Pak akan memberikan umpan balik atau penegasan. Ada beberapa catatan saya dari beberapa kelompok. Yang pertama, ya, dari kelompoknya bahasa sekian. Tadi produknya adalah batik ekoprint. Ekoprint dari pemanfaatan sampah organik, ya, sampah organik. Yang ini adalah daun-daun yang ada di sekitar Songdo, gitu ya. Nah, tadi perlu ditambahkan Mbak Saskia dan kawan-kawan. Tadi kan disampaikan di situ kan hanya daun saja, ya. Jadi kalau bisa pada saat perancangan itu sudah diberikan di daunnya. Jadi semua orang yang akan mengikuti mengikuti tutorial dari Mbak Saskia itu tahu. Contohnya daunnya apa saja? Kan daunnya belum bisa saja disuruh, ya. Walaupun tadi saya ada daun apa namanya? Singkong, pepaya, kan? Nah, lebih didetailkan lagi nanti seperti itu, ya. Di alat pembaca ditambahkan. Terus finishingnya, ya. Tadi finishingnya, kalau kita tadi kan kalian menggunakan membuat tas, ya, tas dari itu. Pengalaman Pak Wati, kalau kita biarkan tidak ada finishing untuk menutupi warna atasnya, maka nanti terpudar warna itu. Maka kalau bisa diberikan finishing di atas lapisan atas pada kain tersebut, itu kalau clear, clear gitu, ya. Terus seperti pengalaman saya pada saat kita membuat tas kanvas, gitu, ya. Jadi kalau kita hanya menggunakan warna alam saja, takutnya tidak bertahan lama, gitu, ya. Terus untuk jadwalnya tadi ada satu yang belum, yaitu adalah finishingnya. Jadi tambahkan finishingnya juga, ya. Jadi silakan diperbaiki. Minggu depan kita langsung minta. Baik, adakah yang mau menanggapi dari hasil umpan balik Pak Ali? Cukup? Cukup, ya. Baik. Kalau cukup semuanya, saya akui debat semuanya, dan semuanya. Kalian bisa memberikan solusi dengan rancangan hasil produk karya dari pengolahan limbah. Tolong dipastikan, ya, saya ingatkan, dipastikan
minggu depan sudah jadi produknya. Jadi waktu timeline yang sudah kalian rencanakan di di jadwal penyusunan tadi, silakan diperhatikan dengan baik, bisa dikomunikasikan dengan relatif dari hari ini sampai dengan minggu depan. Gitu ya, nanti akan menjadikan pendampingan penuh. Gitu. Nah itu ada yang mau ada yang tanyakan sebelum saya akhiri? Cukup ya? Baik, cukup. Ini bermanfaat sekali untuk kita. Minggu depan kita akan belajar mempresentasikan hasil produk kalian masing-masing. Ya. Kemudian dari saya, kurang bisa mohon maaf. Kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Cukup sekian dari saya. Kurang bisa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri buat kita semuanya.